Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita akan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita bisa hidup di dunia ini dengan sehat walafiat dan sehat sentosa. Salawat serta salam tak lupa juga junjungan kita kepada baginda kita, baginda yang dimulia-muliakan, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti pada saat ini. Yang pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fawaz Akil dengan nomor pokok mahasiswa 2440 501003. Di sini sebagai ketua dari kelompok 3 agama Islam tentang materi kesetaraan gender. Dan untuk materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, memasuki yang materi pertama itu adalah pengantar dari kesetaraan gender itu sendiri. Mempelajari kesetaraan gender bukan hanya soal memahami hak-hak perempuan maupun laki-laki, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan di mana setiap individu dihargai tanpa memandang jenis kelamin. Pendidikan tentang kesetaraan gender ini adalah kunci untuk membuka potensi penuh dari setiap orang, dan dengan pengetahuan ini berharapnya kita bisa menjadi agen perubahan yang membawa keadilan dan kedamaian bagi generasi yang akan mendatang. Itu sedikit pengantar dari saya, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya bernama Hani Limun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hani Limun, NPM 2440501022. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi gender dan kesetaraan gender. Secara umum, gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural, berupaya membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan nasional atau HAM-Kamnas, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Selanjutnya, pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sosial dan agama. Kesetaraan gender berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan sosial dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Kesetaraan gender dalam agama adalah langkah penting menuju keadilan sosial dan spiritual yang lebih luas, di mana ajaran agama dapat berfungsi sebagai panduan moral dan relevan dan inklusif bagi semua orang. Berikut beberapa contoh konkret sosial yang menunjukkan bagaimana hal ini terwujud dalam kehidupan nyata, yaitu yang pertama, akses setara terhadap pendidikan. Negara-negara yang mendorong akses setara bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan seperti di Skandinavia telah melihat peningkatan signifikan dalam taraf kesejahteraan sosial. Perempuan yang berpendidikan cenderung lebih sehat, memiliki anak yang sehat, dan dapat memberikan kontribusi lebih besar pada perekonomian negara. Dan contoh konkret agama yaitu perempuan sebagai pemimpin dalam masyarakat dan keluarga. Islam memberikan kebebasan bagi perempuan untuk mengambil peran penting dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Misalnya di beberapa negara muslim seperti Indonesia, Turki, dan Bangladesh, perempuan telah memimpin sebagai kepala negara, menteri, dan pemimpin organisasi keagamaan. Halo, saya Lutfia Maharani dengan NPM 2440501016.
Ini saya akan membahas tentang tantangan dan kendala kesetaraan gender di dunia Islam. Kita akan membahas tentang tantangan terlebih dahulu. Ada beberapa tantangan kesetaraan gender di dunia Islam, yaitu yang pertama, budaya patriarki. Apa sih budaya patriarki itu? Menurut teori Lerner, patriarki adalah manifestasi dan institusionalisasi dominasi laki-laki atas perempuan di masyarakat. Contoh kasusnya, ada beberapa keluarga yang lebih mengutamakan pendidikan tinggi untuk anak laki-lakinya daripada anak perempuannya. Terus yang kedua ada LGBT. LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Contohnya seperti laki-laki yang menyerupai perempuan dan begitupun sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki. Terus yang ketiga ada kekerasan berbasis gender. Contohnya seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan atau bisa disebut kawin paksa. Dan yang terakhir ada diskriminasi gender. Diskriminasi gender, contohnya seorang perempuan tidak diperbolehkan kerja sebagai supir, mekanik, padahal pekerjaan tersebut boleh perempuan ataupun laki-laki yang menganutnya. Dan begitu pun sebaliknya, seorang lelaki tidak diperbolehkan menjadi seorang MUA, balerina, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke kendala kesetaraan gender di dunia Islam, yaitu yang pertama ada pendidikan yang terbatas, pengaruh lingkungan, pola pikir masyarakat, faktor ekonomi, dan yang terakhir hukum dan kebijakan. Saudara-saudara, perlu diingat untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih adil dan merata, perlu adanya kebijakan atau upaya terpadu yang melibatkan reformasi hukum, pendidikan, serta kesadaran publik. Saudara-saudara, tujuan ini dilakukan untuk memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam berkembang dan berkontribusi di semua aspek kehidupan. Selanjutnya kita masuk ke slide upaya mewujudkan kesetaraan gender di dunia Islam. Pertama ada menegakkan keadilan. Yang kedua, pendidikan dan pengetahuan. Yang ketiga, keluarga dan rumah tangga. Yang keempat, hak dan kesempatan dalam bekerja. Yang kelima, pencegahan dan penanganan kekerasan. Yang keenam, menghargai kontribusi perempuan. Yang ketujuh, mendukung kesetaraan dalam komunitas. Yang kedelapan, mengembangkan keterampilan dan potensi. Dan yang terakhir, menyebarluaskan ajaran Islam tentang kesetaraan gender. Saudara-saudara, dengan menerapkan upaya-upaya tadi di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aktif serta inklusif, serta dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang diajarkan oleh agama Islam. Halo, saya Sinta Maulida dengan NPM 244501039. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Terdapat beberapa surah yang bahas tentang kesetaraan gender. Dan salah satu yang kami kasih masuk yaitu surah An-Nahl ayat 97. Tetapi sebenarnya bukan hanya surah ini saja, masih ada beberapa macam surah. Contohnya surah Al-Hujurat ayat 13, terus ada surat Az-Zariyat ayat 66, surat Al-An'am ayat 165, surat Al-Imran ayat 195. Dan ada pun surah yang mengenai pandangan Islam tentang kesetaraan gender, yaitu surah An-Nahl ayat 97 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min qala nuhyiyanahu hayatan tayyibah walanadhiyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebijakan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dan hadisnya, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224.
Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' Shaghir nomor 3913. Dan adapun menurut pandangan para ulama, Jamal Badawi, seorang ulama terkemuka, menulis di dalam bukunya yang berjudul Ikhwali in Islam, berpendapat bahwa kesetaraan gender dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ia menekankan bahwa Islam mendorong perlakuan yang adil dan setara terhadap laki-laki dan perempuan, dan menentang diskriminasi berbasis gender. Selanjutnya, peran laki-laki dan perempuan dalam Islam setelah menikah. Laki-laki yang pertama, mahar, surat An-Nisa ayat 4. Yang kedua, sebagai pemimpin keluarga atau kawam. Yang ketiga, pencari nafkah. Dan yang terakhir, pendidikan dan pembinaan dalam keluarga. Dan untuk perempuan, yang pertama, pendamping suami, surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, pengelola rumah tangga. Yang ketiga, mitra suami dalam mencapai tujuan hidup. Dan yang keempat, mengandung, melahirkan, dan menyusui. Surah Al-Aq ayat 15. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Nah, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh saudari-saudari saya tadi adalah kesetaraan gender bukan hanya tentang hak yang sama, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan yang sama untuk semua individu. Tidak hanya khusus perempuan dan tidak hanya khusus laki-laki, tapi semua individu. Upaya yang dilakukan harus mencakup berbagai aspek kehidupan dan melibatkan seluruh masyarakat untuk memastikan bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin dapat berkembang dan berkontribusi secara penuh di berbagai macam aspek. Penerapan prinsip kesetaraan gender secara efektif akan menghasilkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera. Nah, sedikit motivasi tentang materi kesetaraan gender ini: menghapuskan ketidakadilan gender bukan hanya tugas perempuan, tetapi tanggung jawab bersama. Jadi tidak ada yang diberatkan mau perempuan ataupun laki-laki. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Mungkin cukup sekian hasil dari presentasi materi kelompok 3 pada kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Mungkin cukup sekian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.